Anak-anak sekalian, adakah di antara kalian yang bisa menebak gambar-gambar berikut ini? Nah, betul sekali. Dari gambar tersebut adalah olahan dari hewan, yaitu daging sapi, daging ayam, dan juga ikan laut. Tetapi, apakah anak-anak tahu bahwasannya di dalam Islam terdapat binatang yang dihalalkan dan juga diharamkan untuk dikonsumsi? Nah, apabila anak-anak belum tahu, simak ya penjelasan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat untuk mengikuti mata pelajaran fikih yang pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram serta syarat-syaratnya. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai binatang yang halal dan haram dikonsumsi dalam Islam. Tentu sangat menarik kan materi kita pada hari ini, maka dari itu siapkan alat tulisnya, kemudian duduk dengan baik serta simak video ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa untuk mencatat materi yang telah Ibu sampaikan lewat video ini untuk bahan belajar anak-anakku sekalian. Maka dari itu kita langsung saja ya ke penjelasan mengenai binatang yang halal dan yang haram dikonsumsi dalam Islam. Binatang yang halal untuk dikonsumsi adalah binatang yang boleh diolah dan dikonsumsi oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Adapun kategori dari makanan halal yang dapat dikonsumsi berasal dari binatang, yaitu yang pertama adalah binatang ternak ataupun hewan ternak. Misalnya domba, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1 di mana Allah berfirman memperbolehkan hewan-hewan tersebut untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu bangkai belalang. Bangkai belalang boleh dikonsumsi. Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Ibu jelaskan sedikit ya mengenai hadis tersebut. Di situ Rasulullah mengatakan bahwasannya terdapat 2 bangkai dan juga 2 darah yang dihalalkan untuk dimakan oleh manusia. Yang pertama adalah bangkai belalang, yang kedua adalah bangkai dari ikan di laut. Nah, untuk kategori darah di sini terdapat 2 juga. Yang pertama yaitu hati, yang kedua adalah limpa. Maka makanan-makanan tersebut yaitu 2 bangkai dan juga 2 darah tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam. Yang ketiga adalah hewan-hewan buruan dari hutan. Nah, apa saja tuh? Yang pertama misalnya kijang, kemudian ayam hutan, dan lain sebagainya yang di sini sebagaimana dimuat dalam firman Allah Quran Surah Al-Maidah ayat 4 memperbolehkan beberapa hewan yang ada di hutan hasil perburuan untuk dikonsumsi oleh manusia dan hukumnya halal. Yang keempat adalah hewan-hewan yang hidup di laut atau air. Nah, hewan-hewan yang hidup di laut atau air sampai menjadi bangkai juga masih diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam. Jadi, ikan-ikan di laut adalah hewan-hewan yang boleh untuk diolah, kemudian dikonsumsi sebagai sebuah hidangan dan halal untuk dimakan oleh umat-umat Islam. Nah, apabila daging hewan laut atau ikan ini telah rusak menjadi bangkai dan telah berubah menjadi racun ataupun membahayakan bagi manusia, nah itu tidak boleh ya untuk dikonsumsi, maka harus dalam keadaan yang
Baik, apabila sudah menjadi bangkai, maka harus diperhatikan apakah bangkai ikan laut atau hewan laut ini masih bisa dikonsumsi atau tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Yang kelima adalah kuda. Selain identik sebagai kendaraan untuk berperang pada masa dahulu kala, nah kuda juga boleh dikonsumsi loh di dalam Islam. Hal ini didasari oleh perkataan Asma binti Abu Bakar yang dimana pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat pernah menyembelih kuda dan mereka pun mengkonsumsi daging kuda tersebut. Maka terdapat 5 binatang yang halal untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang beriman. Setelah kita membahas mengenai binatang yang halal untuk dikonsumsi, yuk kita simak lagi penjelasan mengenai binatang yang haram untuk dikonsumsi. Bagaimana ya artinya dari binatang yang haram untuk dikonsumsi? Binatang yang haram untuk dikonsumsi adalah binatang yang tidak diperbolehkan untuk diolah kemudian dimakan oleh umat Islam atau orang-orang yang beriman. Adapun kategori dari hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam yaitu yang pertama adalah babi, kemudian bangkai yang sudah tidak layak atau tidak baik atau bukan dari 2 bangkai yang sudah diriwayatkan oleh di dalam hadis Nabi oleh Rasulullah. Kemudian yang terdapat larangannya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya atau yang kedua adalah hewan-hewan buas yang bertaring seperti singa, harimau, anjing, dan hewan-hewan lainnya yang sama atau memiliki taring dan sangat buas itu tidak boleh ya untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah burung pemangsa yang memiliki cakar. Nah, hewan ini tidak boleh untuk dikonsumsi dan haram ya hukumnya. Kemudian yang keempat adalah hewan yang disembeli untuk tujuan musyrik atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dijadikan sesaji untuk makhluk halus. Yang kelima adalah binatang atau hewan yang disembeli tetapi tidak menyebutkan nama Allah atau tidak dibarengi dengan basmalah, maka hewan ini haram ya untuk dikonsumsi terkecuali lupa untuk mengucapkan basmalah pada saat itu. Tetapi jika memang dari awal tujuan tidak mengucapkan basmalah, maka hewan tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi. Keenam, hewan yang tidak diperbolehkan atau haram untuk dikonsumsi adalah hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, yaitu termasuk dalam 5 hewan yang fasik, antara lain ular, gagak, tikus, kemudian anjing hitam atau anjing gila, dan juga burung elang. Yang ketujuh adalah hewan yang haram untuk dibunuh. Nah, hewan yang haram untuk dibunuh berarti hewan ini tidak boleh dong untuk disembelih. Hewan-hewan ini antara lain semut, lebah, kemudian burung hudhud, burung surot, dan juga katak. Hewan-hewan tersebut tidak boleh untuk dibunuh atau disembelih dan diolah menjadi hidangan yang dikonsumsi. Jadi hukumnya haram ya. Hewan ke-8 yang tidak boleh untuk dikonsumsi atau hukumnya haram untuk dikonsumsi adalah hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya hewan buaya. Buaya bisa hidup di 2 alam, bisa di air dan bisa juga di darat. Kemudian hewan katak. Nah, katak juga tidak boleh untuk dikonsumsi dan haram ya hukumnya karena katak juga bisa hidup di 2 alam sebagaimana buaya dan hewan-hewan yang bisa hidup di 2 alam lainnya atau disebut dengan amfibi tidak boleh untuk dikonsumsi. Yang terakhir atau yang ke-9 adalah hewan peliharaan. Misalnya hewan-hewan yang sudah memiliki majikan dan sangat jinak. Contohnya yaitu keledai. Nah, untuk hewan-hewan peliharaan pada masa kini misalnya saja kucing,
anjing, kemudian kelinci. Seperti kelinci itu ada perbedaan ya antara para ulama apakah kelinci itu boleh dimakan ataupun tidak. Namun pada dasarnya dewasa ini kelinci adalah salah satu hewan peliharaan oleh banyak orang nih, sama seperti kucing dan juga anjing serta keledai tadi yang banyak sekali orang yang memeliharanya, maka tidak boleh ya untuk dikonsumsi atau hukumnya haram. Anak-anakku sekalian, setelah menyimak penjelasan mengenai binatang yang halal untuk dikonsumsi dan haram untuk dikonsumsi, apakah anak-anak sekalian memiliki pertanyaan mengenai binatang-binatang tersebut? Jika ada, Ibu persilakan untuk meninggalkan komentar ya di kolom bawah ini. Dan juga jangan lupa pesan Ibu pertama kali dalam video untuk mencatat hal-hal penting yang nantinya akan menjadi bahan belajar untuk anak-anakku sekalian di rumah. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Ibu doakan kita semua senantiasa sehat dan juga memiliki stamina yang kuat pada masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap terapkan 5M selama kita bepergian ataupun saat kita berada di dalam rumah ya. Nah, untuk materi selanjutnya jangan lupa untuk membaca agar kita bisa memiliki bahan diskusi yang banyak pada saat pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan menyiapkan soal-soal di dalam link di description box untuk kalian jawab mengenai materi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Jangan lupa belajar dan juga jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.